Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu indah. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, yang di sebelah kanan aku datang dari mana? Dari mana? Ciamis. Yang sebelah kiri dari mana putih-putih? Cianjur. Sekali lagi dari mana? Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sudah datang ke Islam itu indah. Ada tayangan lagi nih. Sesuap nasi di tengah bencana begitu langka. Kita lihat tayangannya, silakan. Taufik, gambaran dari yang ada di media sosial itu kan yang sebenarnya terjadi di sana kan ya? Betul sekali Kak. Benar sekali. Betul. Kelangkaan nasi nggak ada, makanan nggak ada. Ya betul. Susah untuk dibagikan makanan seperti itu. Betul. Kamu sudah menghubungi keluarga yang di sana dan apakah masih seperti ini keadaannya? Masih seperti ini. Bahkan lebih parah dari yang kita saksikan di sosial media. Benar-benar warga tidak punya tempat tinggal. Betul, dan Kak. harus mengungsi. Betul Kak. Apakah sekarang masih banyak yang berusaha untuk menuju ke tempat evakuasi tapi belum bisa karena aksesnya terbatas itu atau bagaimana? Ya, banyak sekali jembatan yang putus. Jadi karena jembatan putus itulah kurangnya bensin terutama untuk keperluan sehari-hari ya Kak ya. Kemudian makanan bahkan sampai sekarang yang lebih parahnya lagi karena aliran sungai dasarnya sudah berpindah ke perkampungan gitu Kak. Itu yang lebih parahnya. Bahkan sekarang jalan biasa sudah jadi aliran sungai, berpindah aliran dasarnya. Itulah yang menjadi penghambat untuk datangnya bantuan dan segala macam Kak. Berarti para warga bertahan di tempatnya masing-masing. Ya. Bahkan dikumpulkan di satu tempat ya karena rumah sudah terendam Betul. semua dan bertahan dengan kondisi seadanya saja. Karena aku pernah dengar mungkin yang terjadi sekarang ini bisa dibilang belum seberapa karena ini masih terjadi begitu. Tapi mungkin semua akan lebih parah lagi atau lebih merasakan beratnya lagi ketika bisa dibilang air surut tapi mereka tidak tahu harus pulang kemana. Mereka tidak tahu harus pulang ke siapa. Dan mereka tidak tahu apakah masih bisa bertemu dengan keluarga mereka atau tidak. Semoga kita doakan masalah ini cepat berlalu. Mungkin kesenangan bisa membuat seseorang tersenyum, tapi musibah bisa membuat orang tersenyum lebih lebar lagi di suatu hari nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk ceritanya. Semoga ini bisa menambah kekuatan dan semangat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Taufik dan juga untuk semua yang terkena bencana di luar sana. Ustadz Bani, izin Ustadz. Ya. Ketika orang terkena musibah, pasti berpikir nanti di waktu yang tepat Allah akan datang menolong kita gitu. Tapi ketika ditunggu kenapa pertolongan Allah belum datang gitu. Kita butuh gitu. Dan apa yang membuat akhirnya pertolongan Allah belum datang? Apakah kita harus disuruh bersabar terus, didiemin gitu aja? Dan sampai kapan kita harus bersabar Ustadz Bani? Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Ya. Insya Allah jamaah yang dimanapun berada, pertolongan Allah yang keempat adalah Allah akan menolong kita selalu di waktu yang tepat selama kita bersabar. Lalu pertanyaan besarnya adalah kapankah waktu tepat itu? Kayaknya kita nggak bisa menjawab. Kecuali pas datang pertolongan itu baru kita mengatakan ini ternyata waktu yang tepat. Jangankan kita, sampai para nabi dulu juga begitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah ceritakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian pikir kalian masuk surga dengan begitu mudah, begitu gampang? Enggak. Allah uji. Allah kirimkan begitu banyak problematika dalam hidup. Ujian, musibah, malapetaka bertubi-tubi datang dari depan, belakang, kanan, samping, semua datang. Begitu juga yang terjadi kepada para rasul dan orang-orang terdahulu yang soleh. Sampai hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya. Ini level nabi, level lingkar ring satu para sahabat. Itu bertanya-tanya, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang ya Rasul? Ini kita sudah babak belur, ini kita sudah kelaparan, kita sudah hampir meninggal, bahkan sudah banyak yang meninggal. Tapi pertolongan belum juga datang, mana pertolongan Allah itu? Allah masih jawab, ala inna nasrullahi qarib.
ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Tapi tidak dalam kalkulasi kita, kalkulasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dalam kalkulasi kita? Karena Allah pertama tidak akan bisa disetir oleh siapapun. Kita maunya nih berdoa angkat tangan sekarang, besok datang pertolongan Allah. Kalau bisa saat itu juga. Maka ini bisa menimbulkan bahaya dalam hati kita. Kita merasa bisa menyetir Allah, maka akidah bisa rusak. Maka itu kenapa ada waktu itu tidak sesuai dengan pengetahuan kita, agar kita selalu yakin kita nggak bisa apa-apa kecuali Allah. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menggantungkan kepada orang lain, menggantungkan kepada diri kita sendiri, justru malah bahaya. Maka itu Allah berikan pertolongan di waktu yang tepat. Yakin, sabar, pasti datang. Coba Ustadz Bani kuatkan lagi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, Ustadz, sedikit saja Ustadz. Yakin, insya Allah pertolongan Allah itu datang. Kalaupun tidak melalui pemerintah, tidak melalui tangan manusia, tangan malaikat, insya Allah pertolongan itu akan tetap datang. Dan yakinlah bahwa semua musibah itu pasti membawa kebaikan dunia dan akhirat kita semua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, untuk semangat buat saudara-saudara kita. Terima kasih Ustadz Bani. Jamaah. Kita lanjutkan lagi dan sekarang kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Taufik Rahman, Taufik Lida, sini ada yang mau ditanyain lagi ya sama guru-guru kita? Masya Allah, diberikan kesempatan lagi untuk nanya ya Kak ya. Iya dong, mau nanya sama siapa kali ini? Saya izin bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, Bang baik. Taufik. Ustadz, saya ingin bertanya, benar nggak katanya Allah menolong kita itu dengan cara yang sangat unik? Apa itu? Mengambil dulu yang kita cinta dan kita sayangi, nanti diganti dengan yang lebih baik. Cuma kenapa harus dengan cara yang seperti itu? Kan semua manusia kadang nggak bisa menerima Ustadz. Ya. Karena sakit juga pasti Ustadz kalau Betul. kayak gitu Baik, Ustadz. subhanallah. Terima kasih loh untuk Mohon dijawab, pertanyaannya. Insya Allah mewakili kita semua dan mendapat jawaban terbaik untuk kita semua Ustadz Baik. Syam. Silakan Ustadz Syam, silakan Makasih duduk Bang Taufik, kembali. makasih Mas Taufik. Soni, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan bahwa Allah mengambil dulu yang kita cintai atau diambil dulu yang kita senangi, itu dicontohkan oleh seorang nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ayyub alaihi salam. Di mana diceritakan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Seorang soleh tapi juga kaya raya. Memiliki peternakan yang sangat banyak jumlahnya. Memiliki perkebunan yang sangat luas dan sangat subur. Memiliki anak-anak yang soleh dan soleha yang beliau sangat cintai. Tapi satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebatang kara kesehatannya pun diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Apakah semuanya akan merasakan? Semua akan merasakan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Memanglah kita akan diuji dengan yang kita cintai. Kenapa bisa yang kita cintai? Karena kalau orang lain ya kita tidak cintai, kita tidak berasa pada diri kita. Makanya saya malu mengingatkan sabar kepada orang-orang Aceh. Orang Aceh jauh lebih sabar daripada saya. Ujiannya bertubi-tubi, subhanallah. Saya malu mengingatkan sabar kepada warga Sumatera Barat, Sumatera Utara. Mereka jauh lebih sabar daripada kita. Kita bisa baca ayatnya, tapi mereka sudah mengalami sendiri, subhanallah. Mereka orang-orang sabar yang diuji sama Allah, masih tetap sholat, masih tetap beriman kepada Allah. Ini bukti kesabaran. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi kalau dikatakan Allah telah mengambil yang saya cintai, itu untuk kita mengambil hikmahnya bahwa tidak ada yang boleh lebih dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Masya Allah, supaya kita cinta terhadap Allah saja itu sebenarnya ya. Cinta yang sejati adalah cinta yang menyelamatkanmu sampai akhirat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Soni. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Tadi Taufik sudah nanya, sekarang aku mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio Islam itu Indah untuk bertanya ya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Mic-nya mana ya? Satu lagi ya. Ada nggak di sini? Ada. Oke, saya lagi mana yang mau nanya? Aku pilih Ibu. Oke, Ibu izin ikut saya. Ayo sini Bu.
kasih salam. Nama ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni dari Majelis Taklim Al Ikhlas Desa Payung Agung, Panumbangan, Ciamis. Tepuk tangan dong untuk Ibu Leni. Ibu Leni mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz. Ustadz Maulana. Boleh dideketin lagi mic-nya Bu, biar lebih jelas. Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. ada enggak amalan yang mudah yang dapat kita lakukan, dan kalau itu dilakukan bisa mendapat pertolongan Allah secara langsung, terutama di saat kita lagi mendapat musibah atau kesusahan. Mendapat kasih. kesusahan, tapi pengen amalannya yang mudah Ya, gitu. yang mudah. Gampang. Ada. Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tempat duduknya. Mic-nya kesini dulu atuh. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Silakan Ustadz Maulana, penjelasannya Iya, amalannya siap. apa Ustadz? Amalannya apa? Ustaz Bani, Ustaz Sam, Mas Topik, Lida. Dengerin, buat kita semua pertolongan Allah yang keenam. Nih yang lagi mencatat, jadi jamaah Islam itu di rumah silakan buat siapkan catatan dan tonton sampai selesai. Pertolongan Allah yang keenam adalah dengan kita selalu beramal baik. Ingat ya, beramal baik. Maka Allah akan selalu menolong hambanya dimanapun. Ingat ya, amal itu ada 3. Kalau ditanya amal apa? Amal ada 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Itu 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh itu berkaitan kepada manusia. Berguna, bermanfaat. Amal ibadah itu kepada Allah. Nah, amal jariah itu yang mengalir terus pahalanya. Maka ketika kita beramal, maka pertolongan Allah itu datang bentuk perlindungan. Itu yang pertama. Allah berikan kita perlindungan. Allah berikan kita kemudahan. Nih, Allah berikan hidayah, petunjuk. Allah berikan kita ketenangan. Nih, jadi tenang. Jadi jangan berkata pertolongan itu datang. Ting. Pertolongan Allah itu datang lewat perlindungan, kemudahan, ketenangan. Kemudian ada dukungan. Kemudian mohon maaf, Allah mudahkan kita dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kelak, betul tadi kata Ustaz Sam, kebaikannya ada di dunia, ada di akhirat. Betul tidak? Jamaah. Jamaah. Tahu nggak? Mendapatkan ampunan, pahala, derajat. 2, 3. Ampunan, pahala, derajat. Itu. Digugurkan semua dosa-dosanya. Dan yang gugur syahid itu mendapatkan kematian yang mulia. Bukankah orang syahid itu mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan? Mati kejatuhan kan mati bencana kan? Itu termasuk mati syahid. Nah, buat kita semua, amalan apa aja yang bisa kita lakukan yang mudah? Doa. Apa? Sedekah. Sedekah itu tidak mesti uang, senyuman. Nah, ingat, saudara kita ini sebenarnya mereka diuji. Sebenarnya yang diuji kita ini yang tidak kena dampaknya. Tapi dampak sosialnya, dampak perhatian, seberapa besar dukungan kita, seberapa besar empati kita, seberapa besar kepedulian kita, nanti ditanya oleh Allah, dulu hambaku kelaparan, di mana kau berada? Tidak peduli itu. Ayo bantu saudara-saudara kita, kalau ada penggalangan, yuk bantu. Yang di rumah, kalau ini lagi ada nih penggalangan dana, ayo bantu. Bantu. Jamaah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Bahkan ujian itu cuma 50% daripada apa yang kita, masih ada 50% lagi. Nah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita bisa belajar dari atas apa yang terjadi. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan raih pahala yang ada di dalamnya. Nah, buat kita, nih yang di rumah, yang lagi diuji, ayo semuanya bersabar, tabah, dan yang tidak diuji, yang lihat, silakan timbulkan empati simpati kita. Nah, kita akan lanjutkan Islami Tinda setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Masya Allah, tabarakallah, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih bersama bintang tamu kita, Taufik Lida, Sony Septian Gigi, Ustadz Bani Gusi, dan Ustadz Maulana Pipi, dan Ustadz Syam. Aku apa Lengkap kuping. semua Pak. mulut. Itu lidah itu liga dangdut. Jadi Baik. topik ini penyanyi. Penyanyi, oke. Sekarang kita ada di segmen Curhat Dong Ustadz ya. Kita sama-sama dulu bridgingnya. Yuk kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, kita sudah bersama jamaah yang mau curhat. Boleh dong dikasih salam, namanya siapa, dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohmah Rahmawati dari Masjid Taklim Al-Ikhlas, Panumbangan, Ciamis. Saya mau curhat Pak Ustadz ke Bapak Ustadz Maulana. Dan Iya. Ustaz Bani. Dan Itu Ustaz Bani. oh Ustadz Iya, iya, Bani. ada, ya. ada. Yang dilihat yang di depan mata aja. Ya silakan. Pak Ustadz, Ayo. saya kan punya adik kandung. Hmm. Adik kandung saya tuh netein cucu saya. Apa hukumnya? Dan kalau tidak ditetein dia tuh nggak pernah tidur. Gitu Pak Ustadz, gimana? Oke. Karena Ya. ibu ngeliatnya ke Ustadz Maulana, Iya. yang jawab Ustadz Bani. Silakan. Bani Gimana? Adik kandungnya yang menyusui anaknya itu. Ya, boleh dan bisa saja. Yang penting anak tentu masih berada dalam masa menyusui. Itu disebut dengan rodho'ah ya. Masa penyusuan ya. Boleh menyusui. Tapi nanti jatuhnya jadi mahram. Jadi mahram. Boleh, nggak ada masalah. Dan ini bahkan dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi SAW. Ya, mereka memberikan ASI, memberikan susu kepada orang atau anak yang tidak lahir dari rahimnya sendiri. Maka itu termasuk perkara yang masyru', ya, tidak masalah. Perkara yang diperbolehkan oleh agama dan yang perlu diperhatikan adalah dampaknya nanti anak itu dia menjadi mahram bagi semua keluarga dari kakak apa adik ya? Dari adik, Dari ya, adik. dari adik itu keluarga, maka menjadi mahram. Ya, mahram itu artinya tidak boleh menikah, diharamkan. Dan sisi positifnya adalah menjadi boleh misalnya datang, bertemu segala macam ya. Tapi kalau duduk berduaan sih mungkin janganlah ya. Tapi meskipun itu terjadi misalnya, maka itu termasuk perkara yang diperbolehkan karena termasuk bagian dari mahram. Ya, jadi halal tidak masalah Bu, boleh. Pak Ustadz kan itu tidak ada air susunya gitu. Iya, cuma menenangkan doang Ya, kan. soalnya Oh, kalau maksudnya tidak cuma itu, itu, benar Iya, cuma menenangkan doang, nggak ada air susunya, Oh, nggak kalau ada itu bagian Ustaz isinya. Maulana kalau itu. Oh, oke. Sehingga Jawab. soalnya aku baru kali ini ngedengerin penjelasan Ustadz Bani itu, Ustadz Bani agak canggung gitu. Jadi mungkin Ustadz Maulana bisa lebih menjelaskan dengan... Dengarkan buat semuanya. Itu kan saudara persusuan itu hati-hati, nggak boleh nikah. Tapi lihat dulu, ada isinya enggak? Ternyata cuma untuk nenangin doang. Nah, kalau persusuan itu kan dilihat kenyang enggak? Ya, berapa kali itu seperti itu. Nah, dalam hal ini itu aman. Cuma lihat dulu sampai berapa usianya. Udah kumis gimana? Enggak mungkin berkumis juga. Berarti kalau nggak ada susunya itu berarti nggak jadi mahram dong ya? Nggak jadi mahram berarti. Berarti nggak dapat waris? Nggak dapat waris. Ngapain juga ya? Oh. Nggak usah ada pewarisan. Gimana sih? Sebenarnya cara untuk menenangkan juga banyak juga loh yang lainnya ya nggak sih? Tapi lihat dulu, karena ternyata anak bayi ini kan ada kebiasaan. Iya. Ada yang suka pegang-pegang rambut ibunya. Iya, betul. Ada yang macam-macam yang pegang anduk dan sebagainya seperti itu. Baik, Ibu terima kasih untuk curhatannya. Jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio, aku punya informasi penting nih. Mau lihat nggak? Mau ya? Yuk kita lihat apa sih yang mau disampaikan sama Kak Fadli. Silakan Kak Fadli. Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam. Lemes banget sih, belum sarapan ya? Ih, tahu aja lagi. Iya banget lagi nih Mas. Tadi tuh buru-buru kesininya. Mana mau nyemil juga nggak sempet lagi. Pas banget nih. Saya bawain produk kesukaan kita semua. Cedia Fish and Chicken Nugget. Masya Allah, pas banget deh. Kelihatannya juga enak lagi. Pasti enak dong. Karena Cedia Fish and Chicken Nugget mengandung protein ikan dan ayam yang baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh. Kombinasi rasa yang nikmat dengan tekstur kulit yang crispy dan daging yang tasty. Cara masaknya juga gampang banget ya. Bisa digoreng atau tinggal dimasukin ke air fryer aja. Nah, ini halal kan Mas?
Pastinya halal dan juga aman. Karena diproduksi di pabrik melalui proses steam, tidak melalui proses goreng, sehingga rendah lemak. Cedea Fish and Chicken Nugget cocok untuk lauk pendamping nasi, cemilan di rumah, dan bekal anak sekolah. Cedea Fish and Chicken Nugget ada 2 varian. Untuk varian cheese enak jadi cemilan apalagi dicocol pakai saus sambal atau saus tomat. Ada lagi varian original yang enak dan cocok banget pakai nasi. Wow. Masya Allah, jadi pengen nyobain deh. Yuk kalau gitu langsung aja kita cobain ya. Wah, asik. Ini bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Cedea Fish and Chicken Nugget emang nggak diragukan lagi. Emang enak banget. Nah terus nih ya Mas, kalau misalnya nih ya, mau buat resep variasi makanan dari Cedea kemana nih? Nah, kalau kamu mau cek resep variasi makanan dari Cedea, tinggal cek di sosial media @CedeaSeafood. Cedea Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan, sempurna dalam satu gigitan. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi, tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo kita lanjutin makannya Boleh lagi dong, Fani. Waduh ini asik Masya Allah banget. nikmatnya. Yang di rumah harus cobain juga ini.